satuan yang luar biasa Tuhan. Kami mau juga satu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, ku
dekat Bapakku. Bapakku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau karena Kau layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhan kami. Amin. Dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, dalam pernikahan yang kudus ini kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkati setiap daripada kami. Dan juga waktu firman-Mu dibagikan Tuhan, buka setiap hati kami biar kami mendengar Engkau apa yang Kau berkata-kata pada kami. Khususnya kepada dua mempelai yang Kau satukan dan juga pada kami semua yang hadir sini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, untuk waktu yang berkenan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memintanya. Dan semua kita yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan dulu. Baik. Amin. Ya, inilah kamu dengar firman Tuhan sebelum jadi suami istri ya. Terakhir kamu dengar sebagai sebelum menjadi suami istri. Bapak Ibu, amin. Hal yang paling luar biasa apa sih sebenarnya adalah Tuhan. Amin. Bukan kebaktiannya, bukan pertemuannya, bukan narinya, loncat-loncatnya, tapi selalu yang utama adalah Tuhan. Cuma masalahnya Tuhan tuh nggak kelihatan, betul? Sehingga dibilang apa sih perbedaannya? Bahwa kita bilang kita percaya Yesus yang tinggal di dalam kita, yaitu melalui Rohnya yang kudus. Bahkan banyak orang agama lain bingung, dia bilang kita punya percaya ada 3 Tuhan. Nggak, dia satu, amin. Tapi dia disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan makanya kalau kita mau hari ini saya akan khotbah tentang kesatuan. Betapa susahnya jadi satu. Amin. Kesebelasan harus satu. Kalau satu kesebelasan sepak bola maksudnya. Amin. Kalau yang nggak tahu sepak bola maafkan saya. Kalau mereka mesti satu. Sehebat-hebatnya apapun satu pemain, tetap dia harus bergantung kepada 10 pemain yang lain. Amin. Dan juga wasit juga mesti satu. Amin. Saya tahu rakyat Papua agak kesel waktu kejuaraan apa? Copa, itulah susahnya. Satu, amin. Nah, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa ini? Saya percaya yang saya bagikan, dan Tuhan bilang tentang kesatuan. Amin. Dan kita akan lihat dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa satu itu sebenarnya suatu yang lucu. Orang sampai sekarang susah sekali satu. Kita gampang jatuh cinta, tapi untuk satu terus sampai Tuhan panggil, itu susahnya minta ampun. Betul, kalau kita lihat di TV-TV, apalagi selebritis, gampang sekali dikasih lihat mereka jatuh cinta, tapi 1 minggu 2 minggu kemudian mereka cerai. Betul, zaman sekarang bahkan dianggap lucu. Bahkan ada saya lihat di koran barusan ini, saya lupa di negara mana, dia baru menikah pagi, sore langsung cerai. Amin. Kalau kamu sampai lakukan ini, stres semua, amin. Enggak terjadi. Tapi sekarang dunia ini sudah aneh. Amin. Saya lihat di sini Bapak Ibu dari di Kris dan juga Ibu. Saya tahu Bapak sudah dipanggil. Saya ingat juga waktu pergi ke pemakaman. Amin. Susah ya Bu ditinggalkan ya Bu ya. Tapi akan kasih lihat sebenarnya memang susah itu cuma sementara. Asal kita satunya benar bagaimana gitu. Kalau kita yang jelas, kalau kita tahu kesatuan itu, saya langsung aja kasih lihat ya, ada 4 hal tentang kesatuan itu betul-betul terjadi. Adalah pertama, nanti kemudian saya khotbah jadi lebih mudah. Kesatuan terjadi apabila yang pertama kita satu dalam Tuhan. Amin. Nah kemudian, ingat, saya nggak mau ini terbalik-balik karena ini sangat penting. Lihat Tuhan, dia adalah kepala, Alkitab katakan. Tubuhnya adalah jemaatnya. Maka kita harus satu juga dalam
Yang kedua, satu dalam jemaat. Wah, ini agak lambat dikit nih komputernya. Oke. Satu dalam jemaat atau disebut keluarga Tuhan. Mengerti? Karena kepala adalah Tuhan, tubuh adalah jemaatnya. Jadi kalau kita cuma satu dalam Tuhan, nggak dalam jemaat, satunya lucu. Banyak orang cuma menyembah Tuhan, yaitu kepalanya, nggak ada tubuhnya. Ya, betul. Amin. Tuhan ada kepala dan tubuh. Amin. Beberapa bingung, Tuhan ada tubuhnya? Alkitab katakan. Makanya banyak orang nggak ngerti. Mereka pikir itu gereja itu organisasi. Enggak, gereja atau jemaat itu adalah tubuh daripada Kristus. Makanya kalau lihat gereja berantem lucu, kok tubuh berantem? Nggak ada kan? Harusnya tubuh Kristus adalah betul-betul apa yang diatur oleh kepala. Nah, ingat, kalau kita sudah satu di dalam Tuhan, amin, otomatis kita akan satu di dalam jemaat. Ini penting sekali. Makanya banyak orang satu sama Tuhan gak benar, pasti jemaatnya juga kacau. Satu semua terjadi mulai karena Tuhan. Coba katakan karena Tuhan. Semua agama percaya karena Tuhan. Cuma yang nyata, yang benar-benar terjadi, siapa Tuhan yang benar, itu sangat menentukan gitu. Semua kalau diklaim kamu bahagia nggak? Bangunlah Alkitab, ada ayatnya semua. Bukan maksudnya apa dia memandikan. Kalau dia hidup betul-betul dengan Tuhan dan naik, itu seperti kamu dimandikan. Lihat satu daging. Kamu hidup luar biasa, ini akan. Terus, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa coba? Tanpa cacat dan kelut atau yang serupai, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Itu yang saya bilang tadi. Dia berbuat itu mulia. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti siapa yang mengasihi istrinya mengasihi. Jadi kalau kau mengasihi dia, kamu kan. Makanya, bisa suami ini bisa penyakitan. Dia sudah gak peduli dengan dirinya. Tapi kalau dia kasih, dia akan peduli. Kasih itu sangat kuat. Kau tahu, kasih bisa mengalahkan segala apa coba? Ketakutan. Amin. Kasih. Makanya kalau kasih kamu mengasihi, kau tahu penyakit. Bahkan kamu gak penyakit. Kalau kau nggak mengasihi, itu selalu dikasih lihat itu bukan mengasihi yang sana. Bahkan bagaimana kau mau mengasihi Tuhan kalau memang nggak ada tanda bahwa kau mengasihi Tuhan. Dan dia dikasih lihat sebagai kayak Yesus dan jemaat. Kalau dia terima kasihnya Tuhan, pasti kamu akan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi diri sendiri. Masih ada terus? Sebab tidak pernah orang membenci apa coba? Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap siapa coba? Ya? Betul juga kalau saya. Kalau kita perhatikan, umpamanya saya mau fit tubuh saya olahraga. Kau tahu yang untuk saya istri itu enggak ada. Kalau saya penyakitan, itu dapat apa dari saya? Saya nggak kerja, mau kasih duit juga enggak. Benar? Tapi kita akan jaga tubuh kita, itu akan memberkati juga kita punya istri, merawatnya. Kita juga tubuhnya sedang mengasuh, merawat sama seperti Kristus terhadap jemaat. Di mana kamu jaga dirimu, kamu akan jaga dia habis-habisan. Kamu mengasihi dia, kamu akan betul-betul diberkati. Itu Tuhan yang mengatakan. Amin. Terus, masih ada terus ya. Karena kita adalah anggota apa coba? Terus 30. Sebab itu laki-laki akan, ini lagi kembali ayat 30. Ayat 31 masih ingat Kejadian 2 tadi? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi. Kemudian ayat 32, rahasia ini sama. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan terus 33 terakhir. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah apa coba? Sebenarnya saya tanya, bagaimana mereka bisa terjadi suami mengasihi dan istri tunduk dan menghormati? Betul? Dan bersatu dalam Tuhan.
Bahkan Tuhan yang akan membantu kamu bagaimana bisa penuh. Tanpa Tuhan, gimana sih tunggu sama dia? Dia nggak menghargai, dia saling apa coba? Menuntut. Biasanya apalagi tahun-tahun pertama tuntut kaget kamu. Wah, baru pertama kali biasa sendiri sekarang berdua. Biasa saya kalau pertama kan saling tuntut kan. Ini dong, waktu itu bukain pintu, sekarang enggak. Udah tahu. Waktu itu SMS terus, sekarang enggak. Ya bilang memang beda, udah jadi istri. Itulah bedanya jadi istri sama belum. Kalau belum kita kejar habis-habisan, udah dapat lupa bahwa dia istri, kejar yang lain lagi. Ini terjadi karena nggak ada satu dalam dan satu juga contoh dalam jemaat. Makanya Paulus juga berani bilang, ikut aku seperti aku ikut. Kita nggak akan bisa ngerti Tuhan kalau kita nggak lihat contoh. Yesus harus menjadi contoh Tuhan jadi manusia. Maka dia bilang tadi di ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, dia akan melihat kehidupan. Bapak Ibu, banyak orang yang frustasi sekarang, nggak bisa bahagia. Bukan berarti mereka sebenarnya sombong atau gimana. Sombong itu cuma karena mempertahankan yang dia merasa benar, kan nggak benar. Padahal semua orang sebenarnya mencari Tuhan. Semua orang sepi. Pernah lihat restoran yang sepi? Kasihan kan? Penjualnya di panggung. Yang kok ada yang datang, kok ada yang beli mobil. Halo Mbak, alamat ini di mana ada? Ada datang, 2 orang datang, ada tukeran nggak? Ada. Saya pernah restoran kayak gitu udah sepi tanya, Bapak udah haus? Jus alpukat? Habis. Nggak ada yang beli, kok habis? Bilang aja nggak ada. Cuma karena tertulis ada jus alpukat, dia bilang habis, padahal nggak ada beli. Saya juga pernah masuk restoran, enak kali makanan, tapi nunggunya 30 menit. Baru datang makanannya udah datang, udah kenyang. Namanya kenyang nunggu. Amin. Maaf ya kalau yang pernah punya restoran kayak gitu jangan tersinggung. Kita ngomong kenyataan. Apa? Adi dan Tini. Kau mau bahagia kan? Kau percaya firman Tuhan? Bapak ibu saudara mau percaya firman Tuhan? Hah? Sebenarnya saya mau terus dikasih lihat tentang Efesus 4, tapi nggak usah. Ini bicara kita harus satu. Selalu bilang satu dalam Tuhan, satu dalam jemaat. Efesus 4, satu dalam jemaat. Betul, makanya Efesus 5, satu dalam keluarga. Dia kasih lihat juga ke jemaat. Lalu ada satu tujuan, maka di Efesus 4, makanya di dalam jemaat diberikan 5 jawaban itu untuk memperlengkapi biar tidak ada yang gagal satupun dari anak Tuhan. Mana ada seorang tua yang mau anaknya gagal dalam hidup? Bapak ibu saudara-saudara, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menunjukkan kamu oleh apa coba? Ini bicara semua tentang satu dalam Tuhan. Dan terus sehingga oleh imanmu, nah lihat kata ada imanmu. Iman ada di dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu dari pendengaran firman, di iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Sehingga imanmu Kristus yang dalam hatimu. Maka dibilang satu dalam Tuhan. Maaf juga kalau nggak benar, itu dia akan mengajarkan terus nggak benar, akan seperti sel kanker. Asal kasih, kasih itu harus dari Tuhan, bukan kasih yang kita pikir itu kasih. Karena kalau kita pikir itu kasih, makanya agama lain juga percaya Tuhan yang berbeda. Karena mereka pikir juga kasih. Tapi ingat, kasih yang dari Tuhan Yesus beda dengan kasih yang dari mereka. Menghasilkan buah-buah yang berbeda kasihnya.
Amin. Gereja juga akan menghasilkan buah-buah yang berbeda. Kalau gereja satu tidak mengajarkan dalam firman Tuhan, buahnya akan kelihatan. Saya bukan menjelekkan gereja. Saya nyatakan memang kalau gereja nggak benar. Makanya kenapa banyak kehancuran terjadi sebenarnya, karena gereja nggak berdiri dengan benar, mengajarkan yang benar tentang pernikahan. Bagaimana kita mau tahu tentang kerajaan Tuhan tujuannya kalau gereja tidak menjadi contoh yang benar? Coba bayangkan kalau Musa, Daud aja sempat jatuh, tapi dia bisa kembali. Kenapa coba? Coba lihat doa-doanya Daud, selalu kepada jemaat kembali. Dia mengerti, dia waktu lawan Goliat dia bilang karena barisan tentara Tuhan. Dia lihat sebagai kesatuan jemaat. Amin. Kamu bersyukur karena Tuhan satukan. Bisa-bisa aja adik Kris dapat yang lain, yang kurus. Dan kamu juga bisa dapat yang kelas berat, yang mantap gitu kayak gue gitu. Tapi kau dapat kayak gini pasti suatu tujuan dari Tuhan. Amin. Waktu saya tahu berdua, kita ketawa dengan istri tadi, kita ketawa, yaudah telepon aja sama si Isa, TV. Wah, gayanya di Kris kok. Akhirnya telepon, sudah kak. Wah, katanya TV, wah, adikku bener banget. Aku nggak bisa itu. Iyalah, mau bisa apa kamu? Itulah yang terjadi waktu Tuhan berikan kepada Adam. Dia juga, wah. Dia waktu itu Hawa telanjang loh, tapi dia nggak, wah. Dia senang. Bukan karena jarinya, jempolnya, enggak. Dia senang karena dari Tuhan, ininya loh. Kamu kalau jatuh cinta karena kondenya, nggak bertahan lama. Aku senang karena pundaknya. Wah, nggak akan tahan lama karena pundak bisa berakhir. Tapi ini loh, Tuhan taruh cinta. Betul? Orang bisa tanya, Pak, kok bisa sih kawin sama ibu? Cuma Tuhan yang tahu cinta yang berdebar-debar cuma sama ibu. Betul kan? Tuh. Ibu juga bisa ya jawab ya kalau ada bapak ya. Yang jawab anaknya aja. Nah benar kenyataannya. Karena ini, kau tahu dunia sekarang berpikir, ya mungkin cuma sementara nanti cerai. Itu sekarang dunia sekarang sudah berpikir kayak gitu. Di Indonesia bilang masih kolot, kalaupun sudah nggak satu tetap harus kawin. Malu keluarga kita kalau cerai. Enggak, kita bukan karena itu. Kita akan satu terus karena Tuhan. Dan juga bukan karena pada tempatnya itu jemaatmu yang mana engkau sebagai kepalanya. Dan juga Tuhan kau berikan keluarga Tuhan. Keluarga masing-masing engkau satukan seperti hari ini. Kau satukan adik Kris dan Tiwi di sini Tuhan. Tuhan kau mengasihi mereka, kau mengasihi keluarga mereka. Tidak ada yang kebetulan kau satukan mereka dan juga ketemu kedua keluarga. Memang sebelumnya dalam lamaran mereka sudah temu, tapi lebih lagi ini di dalam Tuhan. Tuhan biar kami bersaksi bahwa kami tahu ini dari Tuhan. Bukan karena apa-apa, bukan karena kecelakaan, bukan karena hal yang lain, bukan karena keluarga, bukan karena harus begini, harus begitu, tapi karena waktumu yang kau satukan kedua saudara kami yang kami kasihi, Adi dan Tiwi. Bapa, di mana kami dengar firman-Mu, Kau akan juga berkati keluarga-keluarga di sini dan semua yang hadir. Bapa, kami minta biar kalau semua sini tahu bahwa kita tidak ada kesatuan. Kesatuan cuma mulai dari Tuhan, dan Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus satu dalam jemaat, yang mana jemaat yang mengasihi Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan disatukan dalam keluarga Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Tuhan juga yang membawa Tiwi kepada adik Kris. Ini bukan karena Tiwi merasa dia begini-begini, tapi Tuhan yang membawa. Kami percaya Tuhan, karena roh-Mu Tuhan. Roh yang menyatukan, daging menghancurkan Tuhan. Makanya Kau datang ke dunia ini menghancurkan kuasa daripada daging itu. Dan menggantikan dengan kuasa daripada Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar kalau ada di sini kerinduan yang jauh dari Tuhan, yang tidak punya kesatuan dengan Tuhan. Kalau saudara
Sadar itu. Saudara, bertobatlah dan beri dirimu diselamatkan. Yesus dan Yohanes Pembaptis waktu mulai dari pelayanannya, dia katakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi tujuannya adalah semua mendapatkan kerajaan surga di bumi dan di surga. Tapi semua harus dilahirkan kembali. Yesus sudah mengalahkan kuasa si jahat, kuasa maut dan dosa. Sehingga barang siapa yang percaya, bukan kita lagi yang memimpin, tapi Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan kita dilahirkan kembali bukan oleh keinginan laki-laki atau manusia, tapi oleh keinginan daripada Tuhan. Bapak, inilah juga keinginanmu daripada Tuhan pada Adi dan Tiwi. Ini juga keinginanmu untuk orang kembali kepada Engkau. Tapi Tuhan katakan, kalau kau ingin menjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan, kamu harus keluar dari cara-cara dunia, keluar dari cara-cara yang bukan dari Tuhan. Roh Tuhan akan berkata itu. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar dalam hidup saudara. Agar supaya saudara mempelai berdua hidup menurut firman Tuhan di dalam pernikahan kalian, maka ketahuilah mengapa Tuhan menyitahkan pernikahan. Pertama, ialah supaya kalian berdua saling setia dan tolong-menolong satu kepada yang lain di dalam segala perkara kehidupan, baik sekarang maupun dalam waktu-waktu yang akan datang. Itu adalah Kejadian 2 ayat 18. Yang kedua, Tuhan telah menjadikan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa supaya mereka bersama-sama membentuk satu persekutuan yang erat dan benar, yang dapat menolak dan melawan pencobaan. Jadi ingat, harus menolak dan melawan pencobaan, godaan daging dan hawa nafsu dunia ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Tapi saudara sudah diberikan kuasa. Amin. Dan yang ketiga, bahwa dalam pernikahan itu Tuhan menyerahkan kepada kita suatu tugas yang harus diterima dengan rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jadi bukan untuk kamu menikah untuk kamu tapi membentuk keluarga. Sebab itu, jikalau Tuhan memberkati kalian dengan anak, hendaklah kalian didik anak itu dengan pengenalan akan Tuhan dan dalam ketaatan kepadanya. Amin. Jadi dia lihat bukan sebagai orang tua, tapi juga sebagai jemaat yang menjadi contoh dalam hidup. Ini janji Tuhan kepada saudara berdua. Dengarlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan janji-janji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya. Di mana ada hidup dan kasih dan rukun, dalam kasih dan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Sekarang kalian berdua saling berhadapan. Kita akan masuk yaitu di dalam pertukaran cincin. Istriku sama dan tidak berharga daripada permata. Hatiku percaya padanya, aku tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik padaku dan tidak berbuat jahat pada umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Aku mengasihi istriku sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Aku mengasihi istriku sama seperti tubuhku sendiri. Aku mengasihi istriku sama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mengasihi istriku dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Aku hidup bijaksana dengan istriku sebagai kaum yang lebih lemah. Aku menghormati istriku sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengan demikian doaku tidak akan terhalang. Aku tidak berkuasa atas tubuhku sendiri, tetapi istriku yang berkuasa atasnya. Aku dan istriku adalah satu daging. Kami bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Aku, Adi Kristiantoro, menerima engkau, Maria Amantiwi Krisma Kurniawati, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji untuk setia dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam situasi dan keadaan apapun juga. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati, menghargai dan hidup bersama-sama dengan rukun dan damai sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai tanda, aku memberikan cincin ini kepadamu. Lihat sini, Mas. Mas.
termasuk. Kalau ketukan nanti ditukar lagi. Tunduk pada suamiku seperti kepada Tuhan, karena suamiku adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah aku tunduk pada suamiku dalam segala sesuatu. Aku akan senantiasa menghormati suamiku. Aku tunduk kepada suamiku sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hati suamiku percaya kepadaku. Suamiku tidak akan kekurangan keuntungan. Aku akan senantiasa berbuat baik pada suamiku dan tidak berbuat jahat sepanjang umurku. Aku akan senantiasa tunduk pada suamiku, supaya jika ia tidak taat pada firman, ia juga tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuanku. Jika suamiku melihat bagaimana murni dan salehnya hidupku, aku tidak berkuasa atas tubuhku sendiri, tetapi suamiku yang berkuasa atasnya. Perhiasanku bukanlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanku ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Aku dan suamiku adalah satu daging. Kami bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Aku, Maria Anatiwi Krisma Kurniawati, menerima engkau Adi Kristiantoro sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji untuk setia dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam situasi dan keadaan apapun juga. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai tanda, aku memberikan cincin ini kepadamu. Sarungnya. Yesus Kristus menyatakan kamu berdua sebagai suami istri. Apa yang disatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Amin. Bapak terima kasih mereka sekarang menjadi suami istri Tuhan yang kau kasihi. Kami tahu bahwa berkat-Mu turun atas mereka, kata Abraham, Ishak dan Yakub. Berkati mereka Tuhan. Kau sudah berbicara dari hatinya yang dalam dengan mereka berdua. Biar ini menjadi berkat kemudian untuk ke depan bagi banyak orang. Dia sudah banyak memberkati, tapi kau akan berlipat ganda dalam berkat dalam persatuan yang kau akan.
Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Berkati Tuhan Adi sebagai pemimpin keluarga, dan juga Tim sebagai penolong istri dan dikasih oleh suaminya. Dan mereka berdua akan membentuk keluarga dan menjadi terang bagi banyak orang di bangsa-bangsa dalam nama Yesus.